Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Bella Oktaviani di pelajaran Bahasa Indonesia. Pembahasan kali ini yaitu tentang teks cerita fantasi. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat teks fantasi karya kalian masing-masing. Teks cerita fantasi ini memiliki submateri pokok, yaitu antara lain ada definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Selain itu, ada unsur-unsur cerita fantasi, penceritaan kembali isi cerita fantasi, lalu struktur dan kebahasaan cerita fantasi, dan yang terakhir penyusunan cerita fantasi. Seperti yang Ibu infokan di awal, kalian diminta untuk membuat atau menyusun teks cerita fantasi dari karya kalian masing-masing nanti ya. Tentunya kita akan membahas materi teks cerita fantasi ini secara bertahap. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas definisi teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, dan juga jenis teks cerita fantasi. Disimak ya. Yang pertama yaitu definisi teks cerita fantasi. Di sini Ibu memiliki kata kunci untuk kalian mendefinisikan apa sih teks cerita fantasi. Kata kunci yang pertama yaitu peristiwa. Kata kunci yang kedua yaitu alur cerita. Kata kunci yang ketiga yaitu imajinatif. Dan kata kunci yang terakhir yaitu hayalan. Kita ulangi sama-sama ya. Kata kunci yang pertama apa? Peristiwa. Kata kunci yang kedua, alur cerita. Kata kunci yang ketiga, imajinatif. Dan kata kunci yang keempat, hayalan. Ya, dari kata kunci ini Ibu harap kalian bisa ya mendefinisikan apa sih itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi ini merupakan gambaran peristiwa dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata dan dituangkan ke dalam bentuk cerita. Setelah kita mengetahui definisi teks cerita fantasi, kini kita masuk ke ciri-ciri teks fantasi. Ciri yang pertama adalah mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Maksudnya, di dalam teks cerita fantasi ini ada keajaiban di dalamnya dan keanehan atau kemisteriusan di dalam teks cerita fantasi tersebut. Ciri yang kedua yaitu memiliki ide cerita. Namanya juga teks cerita fantasi ya, pasti ada ide-ide yang luar biasa di dalam teks cerita fantasi tersebut. Yang ketiga yaitu mengandung latar lintas ruang dan waktu. Maksudnya, di dalam teks cerita fantasi ini ada latar ruang, misal di angkasa dan lain-lain. Dan juga ada latar lintas waktu, bisa jadi pada zaman dahulu atau pada masa yang akan datang atau futuristik. Ciri yang selanjutnya yaitu unik dan memiliki kesaktian. Contohnya bisa menghilang, bisa terbang, dan lain-lain. Selanjutnya bersifat fiksi. Fiksi itu maksudnya hayalan atau tidak nyata. Tidak ada di dunia nyata, hanya hayalan semata. Dan yang terakhir berisi bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Setelah mengetahui ciri-ciri teks fantasi, kini kita masuk ke jenis-jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan latar cerita. Yang pertama latar waktu sejaman, maksudnya waktu masa kini. Nah, yang kedua latar lintas waktu, futuristik, masa yang akan datang atau latar waktu masa lampau. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Yang pertama cerita fantasi total, maksudnya seluruh ceritanya itu mengandung hayalan, tidak ada di dunia nyata. Yang kedua cerita fantasi irisan. Kalau irisan itu ada yang di dalam dunia nyata, ada juga yang di dalam dunia hayalan. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya dengan materi yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang definisi, ciri, dan jenis teks cerita fantasi. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.